Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Kita malam hari ini berkumpul di Komsel Besar ke-137. Tadi kita mendengar sedikit kesaksian bagaimana Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita mau satukan hati di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang mengumpulkan setiap kami. Boleh berkumpul di dalam ruang Zoom ini. Menyatukan setiap hati kami. Untuk menimba kekuatan baru yang berasal daripadamu. Mari Bapa yang penuh cinta, terus dandani setiap hati kami. Agar supaya Engkau dapati setiap kami setia. Malam hari ini, kami mau tanggalkan kesibukan-kesibukan kami. Kami hanya mau fokus kepada Engkau, menikmati Engkau malam hari ini. Bapa yang penuh cinta, kiranya Engkau yang senantiasa menjagai setiap kami, tempat di mana kami gunakan untuk berdoa. Semua peralatan boleh berjalan dengan baik. Bapa yang penuh kasih, urapilah setiap kami, bahwa kami masuk terus di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh rencana Dia adalah indah. Seperti tadi, kesaksian yang dibacakan, sepertinya mustahil. Tapi berjalan bersama Allah, terus percaya kepada Dia, Dia akan buat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Mari kita mau buka Komsel malam hari ini. Kita katakan kita mau terus bersekutu dengan Dia, menikmati hadirat-Nya. Kita mau terus dekat dengan Dia, merasakan ketenangan di dalam setiap hati kita. Kita bawa pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Kita katakan bahwa hanya dekat dengan Dia, kita merasakan ketenangan di dalam setiap hati kita.
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Bapa, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bila setiap kami menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Roh-Mu itu terus tinggal di dalam hati kami, di dalam hidup kami, untuk menguatkan setiap kami yang lemah saat ini. Setiap kami yang miskin, Engkau yang perkaya. Setiap kami yang saat ini buta, kami boleh melihat Engkau. Kami boleh merasakan Engkau yang dekat dengan kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sahabat yang terkasih, kita mau naikkan pujian ini, agar supaya setiap kita terus dikuatkan. Setiap kita yang saat ini tidak bisa melihat kebaikan Allah, malam hari ini kita dicelikkan. Karena Dia telah mati bagi kita, bagi Anda dan saya. Yang miskin dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba,
Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Yesus yang tunggu bangkit bagi setiap kita. Karena oleh darahnya, Dia yang menghapuskan setiap dosa kita. Dan oleh karena anugerahnya, Dia menjadikan setiap kita anak-anaknya. Sahabat terkasih, seperti apakah keadaan kita saat ini? Apakah kita seringkali merasa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita? Apakah kita merasa saat ini kita sudah ada di jalan yang buntu? Kita merasakan bahwa semua sungguh terlambat. Tapi sadarlah, kita memiliki Allah yang bangkit. Kita memiliki Allah yang hidup. Dia Allah yang sungguh mengerti apa yang kita rasakan, apa yang menjadi beban di dalam setiap hati kita. Mari malam hari ini kita mau percaya, kita mau serahkan seluruh beban kita. Kita mau serahkan seluruh apa yang kita rasakan malam hari ini. Karena kita memiliki Allah yang mengerti. Kita memiliki Allah yang peduli atas setiap hidup kita. Dia yang mengangkat kita menjadi anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak peduli kepada anaknya. Dia Allah yang sungguh mencintai kita. Mari melalui pujian ini, biar setiap roh kita semakin dikuatkan. Bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang mengerti dan peduli setiap keadaan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Amin. Hanya satu yang Dia minta, agar kita tetap percaya walaupun belum melihat, sampai mukjizat itu menjadi nyata. Karena Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia Allah yang hidup, yang melihat segala persoalan yang kita alami. Mari kita mau puji Dia lebih lagi, kita mau sembah Dia lebih lagi. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, yang saat ini berdiri di tengah-tengah kita. Mari kita naikkan tangan kita, kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus kami puja. Bayangkan saat ini Dia ada di tengah-tengah, dimanapun Anda berada. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
Rasakanlah hadirat-Nya yang saat ini memenuhi setiap kita. Menguatkan kembali manusia roh kita. Kita yang hadir dengan letih lesu saat ini Ia tambahkan kekuatan yang baru. Ia katakan Ia mengasihi kita anak-anak-Nya. Serah
serahkanlah seluruh persoalanmu kepada Dia. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah berdusta. Dia yang selalu pegang janjinya. Oh, we praise you Lord, we thank you God, terima kasih. Setiap kami merasakan urapan baru malam hari ini. Ada urapan kesegaran yang Kau berikan kepada setiap kami. Ada sukacita yang Kau taruh di dalam setiap hati kami. Oh, we praise you Lord, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita mau terus di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyambut firman-Nya yang akan disampaikan oleh anaknya kekasih Pak Paulus dan Bu Villa. Mari kita mau katakan, kita terus mengasihi Yesus. Kita mau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kami anak-anak-Mu. Setiap kami malam hari ini rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Ajar kami Bapa melalui firman yang akan ditaburkan malam ini. Sucikan, kuduskan, tahirkan Pak Paulus dan Bu Villa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Jelas? Oke. Bapak Ibu, mari kita buka dari Yeremia bab 1 ayat 1. Mulai dari ayat 1. Kitab Yeremia. Yeremia hampir berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Yeremia bab 1 ayat 1 sampai 19. Sudah ketemu? Oke.
Screen-nya boleh dimatikan. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya ketika kami memuji menyembah-Mu, hadirat-Mu turun menaungi kami. Di dalam hadirat-Mu saat ini, kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu yang akan datang kepada kami. Firman-Mu yang datang kepada kami ya Tuhan. Dan firman-Mu mencari hati yang terbuka untuk menerima Engkau. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita mulai dari kitab Yeremia. Bab 1 ayat 1. Tema kita pada malam hari ini, aku telah mengenal Engkau. Aku, ini Tuhan. Aku telah mengenal Engkau. Minggu lalu masih ingat temanya apa? Akulah yang memilih kamu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang di dalam kekekalan Dia yang memilih kita. Malam hari ini Allah mengatakan Dia telah mengenal Anda dan saya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia. Bin artinya anak. Yeremia anak Hilkia. Dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dalam pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Tadi saya katakan, firman Tuhan yang datang kepada Anda dan saya. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda. Hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima, Bapak Ibu. Kalau kita baca dari 3 ayat ini, kita bisa melihat bahwa ini tertulis sebagaimana dalam kitab sejarah. Kenapa? Tahun dan bulannya itu tercantum dengan sangat amat jelas. Pemerintahan raja siapa, dilanjutkan raja siapa, sampai raja siapa, semua tercatat dengan serapi dan jelas. Yeremia dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan sampai penduduk Yerusalem itu diangkut ke dalam pembuangan. Dibuang kemana? Ke Babel. Kenapa dibuang? Karena dosa penyembahan berhala. Jadi bangsa Israel dihukum selalu karena perzinahan. Perzinahan artinya menyembah berhala. Yeremia dipanggil dan diutus, ayat keempat. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu perhatikan. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat familiar atau tidak asing lagi dengan ayat ini. Terutama yang ayat kelima ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Artinya, sebelum terjadi pembentukan di dalam rahim ibunya, Tuhan katakan, aku telah mengenal engkau. Bapak Ibu, satu ayat ini bisa menjadi sebuah bahan diskusi yang panjang sekali.
di antara para teolog-teolog. Tetapi, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melakukan sebuah pendekatan yang berbeda ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nanti saya akan kembali setelah saya menyelesaikan satu perikop ini. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Bapak Ibu, ketika Yeremia dipanggil, dia bukan lagi anak-anak. Meskipun dia masih muda. Masih muda, umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, juga bisa disebut masih muda. Tetapi dia tentu saja bukan lagi seorang anak-anak. Dan dia mengatakan bahwa dia masih muda. Ada satu masa dalam kehidupan Yeremia, boleh dikatakan dia belum menanggapi panggilan Tuhan itu. Dia berkata, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kusuruh, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku. Bapak Ibu, apa artinya seorang nabi? Seorang nabi adalah dia yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ketika Tuhan memanggil Yeremia, maka yang pertama Tuhan lakukan adalah apa? Menjamah mulutnya. Kenapa mulutnya? Karena mulut itu harus dikuduskan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi, ketika misalnya Anda, pemusik, dipanggil untuk melayani, bermain musik dalam pelayanan, Tuhan menjamah tangan Anda. Dia menjamah tangan Anda. Kenapa? Karena dia mau memakai tangan Anda untuk melakukan pekerjaannya. Dan Anda bermain musik dan bisa membawa orang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Demikian pula pemuji dan penyembah. Nah, Yeremia, Tuhan menjamah mulutnya. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Bapak Ibu, seorang nabi yang dipanggil, dia bukan menyampaikan pandangan dia. Dia bukan menyampaikan ini adalah persepsi saya. Tetapi dia murni menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan, atau apa yang Tuhan nyatakan kepada dia lewat penglihatan. Seorang disebut sebagai nabi kalau dia melihat sebuah penglihatan dan dia mendengar suara Tuhan. Kalau kita belum melihat penglihatan dan belum mendengar suara Tuhan secara audible atau di alam roh, kita belum bisa disebut sebagai seorang nabi. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu, panggilan Yeremia luar biasa. Masing-masing nabi punya panggilannya. Yeremia juga Yesaya termasuk dalam kelompok nabi besar. Ada lagi nabi-nabi kecil seperti Amos, Hosea, dan lain-lain. Tetapi Yeremia adalah nabi besar. Besar dalam arti apa? Kapasitasnya. Tuhan memanggil
Yeremia untuk mencabut dan merobohkan sebuah kerajaan dan bangsa-bangsa. Artinya apa? Yeremia dipanggil untuk menetapkan siapa yang menjadi presiden dan mencabut siapa yang tidak layak menjadi presiden. Bayangkan, seorang nabi berkuasa terhadap persoalan sebuah bangsa, sebuah kerajaan. Bukan hanya itu, tetapi untuk membinasakan dan meruntuhkan. Bapak Ibu mungkin berpikir, Tuhan tidak pernah membinasakan. Tetapi di sini dikatakan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Apakah Tuhan itu hanya Tuhan perjanjian lama? Sama. Bapak Ibu, kita baru saja melewati COVID yang begitu panjang bertahun-tahun. Apakah itu bukan sesuatu yang membinasakan juga? Oke. Ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Nah, ini yang tadi saya katakan. Seseorang layak disebut nabi kalau dia melihat penglihatan. Nabi bukan hanya ada pada zaman dulu, perjanjian lama. Tidak. Bapak Ibu, kalau membaca di dalam bukan hanya ada dalam perjanjian lama. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca perjanjian baru, di situ juga banyak nabi. Bukan hanya zaman dulu, tetapi sekarang juga banyak nabi. Di dalam sebuah komunitas mungkin juga ada nabi. Di dalam gereja ada orang-orang tertentu yang diberikan vision untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi kalau Anda belum mendapat sebuah vision, Anda hanya merasa feeling dan sebagainya, itu belum termasuk seorang nabi. Coba kita lihat, bagaimana Tuhan melatih Yeremia yang masih muda ini. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabnya, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Nah, penglihatan pertama Yeremia adalah latihan, kursus. Tuhan memberikan sesuatu penglihatan, pernyataan yang kecil. Ketika Anda menangkap, ketika Anda paham, maka Tuhan akan masuk lebih dalam lagi. Bagus, baik penglihatanmu, sebab aku siap untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku. Firman Tuhan datang kedua kalinya. Sesudah yang pertama, sekarang yang kedua. Apa yang kau lihat? Jawabku. Aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Periuk yang mendidih. Periuk itu apa? Panci ya. Panci berisi air yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku. Yeremia dikasih sebuah penglihatan. Dan kemudian ketika Tuhan bertanya, apakah dia melihat penglihatan itu? Dia mengatakan, saya melihat penglihatan ini. Sesudah itu, firman Tuhan datang untuk menjelaskan apa arti penglihatan itu. Coba kita lihat. Tuhan melatih hamba-hambanya bekerja perlahan-lahan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, Yeremia tampil sebagai seorang Yeremia seperti yang sekarang ini. Tidak, dia dilatih perlahan-lahan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam tanggapan untuk menanggapi panggilan Tuhan, Tuhan akan melatih Anda perlahan-lahan. Apakah saya bisa berbicara seperti ini sebelum pandemi? Tidak, saya belum pernah berbicara di depan 100 orang. 50 orangnya belum pernah. Tetapi Tuhan bisa melatih kita kalau kita memberikan hati, kita mau menanggapi. Siapapun juga bisa. Nanti saya akan jelaskan dari ayat ke-5 itu.
Aku melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku. Nah, Tuhan menjelaskan arti penglihatan itu. Dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing. Segala kaum kerajaan artinya satu kerajaan atau banyak kerajaan. Banyak kerajaan itu didatangkan oleh siapa untuk mengepung Yerusalem? Didatangkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ini juga berbicara, Bapak Ibu, kenapa kita menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan bisa jadi datang dari Tuhan. Ketika Anda jauh, ketika Anda jatuh, ketika Anda berdosa, seperti kesaksian yang tadi, yang luar biasa. Saya tidak tahu itu kesaksian siapa, tetapi kesaksian itu luar biasa. Ketika Anda jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan mau mengangkat Anda kembali, maka Dia mendatangkan kerajaan-kerajaan dari utara. Yang artinya apa? Segala macam persoalan-persoalan, tantangan rintangan musuh untuk mengepung Anda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda bertobat. Jadi, sekali lagi, kalau persoalan datang menghimpit Anda dan datang dari Tuhan, maka reaksi kita adalah masuk dalam pertobatan. Karena itu datang dari Tuhan. Tetapi kalau persoalan itu datang bertubi-tubi dan datang dari iblis, maka iblis datang untuk menghancurkan Anda. Anda juga perlu lari kepada Tuhan. Mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Yerusalem adalah kota di dalam kerajaan Yehuda, ibu kota kerajaan Yehuda. Ayat 16, maka aku, Tuhan, akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Kejahatan siapa? Kejahatan bangsa Israel. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri, Bapak Ibu. Dosa terbesar manusia adalah ketika menyembah berhala. Kenapa? Dia menduakan Tuhan. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu patung segalanya dan jangan sujud menyembah kepadanya. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Yeremia dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan kepada kerajaan Israel. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, Tuhan, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Yeremia dipanggil untuk melawan bangsanya sendiri, untuk bernubuat melawan bangsanya. Jadi dia dibenci oleh bangsanya. Kenapa? Karena dia mengatakan kebenaran. Dia menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika Anda masuk ke dalam sebuah komunitas dan Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda harus bersiap untuk dikucilkan orang. Tetapi kalau itu adalah panggilan dari Tuhan, maka Tuhan akan melindungi Anda seperti apa? Kota yang berkubu, tiang besi, tembok tembaga. Melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya. Menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau.
Mereka akan memerangi Yeremia tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Suatu saat nanti Bible study kita lanjutin lagi ya. Sekarang saya mau masuk dalam permenungan, Bapak Ibu. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum Yeremia dibentuk di dalam rahim, artinya sebelum terjadi pembuahan, sebelum terjadi apa istilahnya, konsepsi ya, pembuahan, terbentuk sesuatu apapun, Tuhan katakan dia sudah mengenal Yeremia. Nah, Bapak Ibu, satu ayat ini menimbulkan banyak sekali diskusi. Diskusinya seperti ini, bermacam-macam. Apakah ketika Yeremia, ketika seorang manusia sebelum dibentuk, Tuhan sudah mengenal dia? Berarti sebelum manusia dibentuk, Tuhan mengenal apanya? Karena bentuk itu belum ada. Ada yang mengatakan Tuhan mengenal rohnya. Karena roh manusia itu baru diberikan ketika terbentuknya tubuh, embrio di dalam rahim. Lalu terjadi lagi diskusi. Lalu mulai kapan roh itu, atau lebih tepatnya saya ilustrasikan sebagai nyawa itu kapan diberikan kepada janin ini? Apakah pada saat dia berumur 40 hari janin itu, atau ada yang mengatakan 90 hari dan sebagainya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu kesampingkan segala hal yang memusingkan itu. Sebelum aku membentuk engkau, aku sudah mengenal engkau. Tuhan mengenal dia di mana? Apakah rohnya itu bersama dengan Tuhan? Apakah kapan rohnya itu diberi dan sebagainya? Bapak Ibu boleh kesampingkan semua hal-hal yang memusingkan itu. Kita tidak perlu menjadi seorang teolog atau ahli tafsir untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Saya akan kasih sebuah cara paling gampang. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita membuka hati untuk merenungkannya. Apa yang firman Tuhan itu katakan kepada kita, kita baca, kita serap, dan kita dengarkan. Coba baca bersama-sama dengan saya ayat keempat dan ayat ke-5. 3, 2, 1. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, di dalam Yesaya 49 ayat 1 ada bunyi begini juga. Saya akan bacakan, Bapak Ibu tidak usah membuka. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh, kata Yesaya. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Anda dan saya pada dasarnya sudah memiliki nama di dalam kandungan. Saya ulang sekali lagi. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau.
Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku, kata Yesaya. Ada dua ayat lagi di dalam Yohanes bab 1. Saya akan bacakan juga. Ini berbicara tentang kisah panggilan. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepada Simon. Bapak Ibu tahu siapa itu Simon? Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia, Andreas, membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Setelah saya membaca dari Yesaya 49 ayat 1 itu, saya tahu bahwa sebenarnya nama Simon, nama Petrus yang Tuhan katakan Kefas, yang sama artinya dengan Petrus yang artinya batu karang, bukan diberikan pada saat itu. Tetapi nama itu sudah ada ketika Simon di dalam kandungan. Makanya begitu Yesus melihat Simon, dia langsung mengatakan demikian. Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Karena nama aslimu adalah Kefas, Petrus. Tetapi dalam peziaraan hidupmu, Anda menjadi seorang Simon. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Bapak Ibu baca sekali lagi dalam hati. Ayat keempat saja. 3, 2, 1. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, Anda ulangi 2-3 kali ayat ini, Anda akan mendengar firman ini tertuju kepada siapa? Anda. Anda dan saya. Firman Tuhan datang kepadaku. Firman Tuhan datang kepada semua di antara kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bapak Ibu, saya sangat yakin dan percaya, tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia ini tanpa sebuah perutusan dari Tuhan. Kalau Anda katakan bahwa, Bapak Ibu dengar suara saya? Suara saya masih jelas ya? Mungkin orang berkata, firman Tuhan ini tertuju kepada Yeremia. Ketika Anda membaca dan Tuhan firman itu berbicara kepada Anda, maka Anda akan menangkap Tuhan berbicara kepada Anda. Jauh sebelum Anda dan saya dilahirkan ke dunia ini, kita semua sudah ada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Dia yang menetapkan kapan si ini akan lahir untuk melakukan tugas apa. Setiap di antara kita, sebelum kita terbentuk, sebelum ada bentuk sama sekali, Tuhan sudah tahu ini siapa yang akan lahir. Tuhan telah menetapkan Anda dan saya dengan misi dan perutusan masing-masing. Tentu saja orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda, tetapi tidak ada satupun yang tidak memiliki sebuah misi dan perutusan. Kenapa?
Karena tidak ada manusia yang dilahirkan secara kebetulan. Karena tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa sebuah tujuan. Kalau seseorang, Yeremia, dilahirkan dengan sebuah panggilan, atau kemudian Bu Sance, Pak King dilahirkan dengan sebuah panggilan, tetapi Anda tidak, maka Tuhan tidak adil. Tetapi Tuhan katakan pada malam hari ini, Dia telah mengenal Anda dan saya. Artinya Dia mengenal Anda dan saya sejak di dalam kekekalan sampai kekekalan. Jauh sebelum Anda dibentuk dan sampai Anda akan mengakhiri hidup Anda di dunia ini, Tuhan sudah mengenal Anda. Ketika Dia mengatakan Dia mengenal Anda, maka Dia memiliki sebuah misi dan perutusan. Tetapi Anda dan saya tidak menyadari panggilan itu, perutusan itu. Yeremia mungkin dia berumur 18 tahun, tetapi dari dia lahir sampai sebelum panggilan itu tiba, dia tidak menyadari panggilan itu. Seperti Petrus yang tidak menyadari panggilan itu. Apakah panggilan itu belum ada? Panggilan itu sudah ada, sudah ditetapkan. Jadi, apa yang mau saya sampaikan dalam tema kita, aku telah mengenal engkau, Bapak Ibu. Pada malam hari ini, kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita percaya firman Tuhan ini berbicara kepada Anda dan saya. Firman Tuhan datang kepadaku. Dia memanggil Anda dan saya untuk memulai sebuah misi perutusan dengan kapasitas, dengan tugas Anda masing-masing dimanapun Anda berada. Kalau tadi Bapak Ibu mendengar kesaksian yang dibacakan itu, saya telepon Bu Vila, kemudian Bu Vila melakukan ini, kemudian begini. Kemudian apakah itu hanya untuk Bu Vila? Tidak. Ketika Anda dan saya menyadari panggilan ini, menyadari bahwa Tuhan telah mengenal Anda dan panggilan itu sudah ada, maka Anda akan menanggapi panggilan itu dan Tuhan akan memakai Anda semua ini, 116 orang lebih ini, karena ada yang double-double, untuk dipakai Tuhan untuk mengobati begitu banyak orang yang insomnia, mau bunuh diri dan sebagainya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan. Yeremia 1 ayat 5 tadi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku telah mengenal engkau. Coba bayangkan Tuhan berbicara kepada Anda dan sebut nama Anda sendiri. Aku telah mengenal engkau, Elisa. Aku telah mengenal engkau, Lulu. Tuhan berbicara kepada Anda. Sebelum orang tuamu atau siapapun memberi sebuah nama untukmu, Bapa sudah tahu nama itu. Dan Dia memanggil dan menyebut namamu sejak di dalam perut ibumu. Ini ada di dalam firman Tuhan. Luar biasa sekali ayat ini. Di dalam Yesaya 49 ayat 1. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Mungkin kita tidak mengenal Dia. Sampai umur kita 40 tahun
50 tahun. Tetapi Dia mengenal kita sejak di dalam perut ibu. Dia mengenal nama kita. Ini firman Tuhan yang mengatakannya. Ini kebenaran. Ayat ini bukan hanya untuk Nabi Yeremia, tetapi untuk kita semua umat pilihannya yang mendengarkannya. Mungkin ada di antara kita di sini malam ini yang datang dengan putus asa, dengan beban berat. Ada yang dalam kecemasan, ketakutan, hanya melihat kegelapan, hidup tanpa tujuan. Dan Anda bertanya, untuk apa aku lahir di dunia ini? Mengapa hanya kegelapan yang kulihat? Sampai gelap itu Anda tidak bisa melihat dan mengenali diri Anda sendiri. Siapa aku? Bapak, Ibu, Saudaraku, engkau boleh tidak mengenal dirimu. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, ada seorang pribadi berkata kepadamu, aku telah mengenal engkau. Dan yang berkata ini adalah Bapamu dan Bapakku yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita masing-masing. Bapa kita yang sesungguhnya, pemilik kita yang sesungguhnya. Dia sudah mengenal Anda dan saya bahkan sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu. Ini berbicara tentang roh. Roh sudah ada sebelum daging itu terbentuk. Mungkin ada yang lahir karena kesalahan orang tua. Tidak direncanakan. Tapi Allah yang membentuk kita di dalam rahim ibu tidak pernah salah. Apa yang diizinkan terjadi tidak pernah salah. Bahkan sebelum dilahirkan, Allah berfirman bahwa kita dikuduskannya. Setiap kita telah ditetapkan untuk sebuah misi di dalam dunia ini, sehingga hidupmu memberi dampak bagi dunia ini. Coba kita lihat ke belakang hidup kita. Kita lahir, tumbuh dewasa, tanpa mengetahui kebenaran ini. Ternyata ada seorang Bapakku yang mengenalku sebelum aku lahir. Lebih dari papa mamaku mengenal aku. Dia menguduskanku. Dia menetapkanku menjadi seorang yang diurapi untuk menjalankan sebuah misi kerajaannya. Ini untuk kita semua yang ada di sini. Selama ini mungkin kita hanya berpikir secara dunia, saya lahir, saya dewasa, saya bekerja, saya cari uang, menyekolahkan anak, menikmati hidup kalau sanggup, tua dan mati. Yang penting saya hidup baik. Kita tidak mengenal pencipta kita. Ketika kita tidak mengenal Dia, kita tidak mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Kita ditipu iblis lewat dunia. Iblis paling takut ketika kita mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Seperti Bapa mengenal kita. Karena jika kita tahu, setiap kita tahu siapa diri kita, untuk apa aku lahir di dunia ini, keberadaan Anda dan saya mengancam proyek besar musuh. Mengancam proyek besar iblis. Musuh akan membuat Anda tidak tahu tujuan dan misi dari Bapa. Untuk apa Anda ada di dunia ini? Karena ketika Anda tahu, hidupmu memberi dampak bagi keselamatan jiwa-jiwa di sekelilingmu. Akan merebut banyak jiwa yang sudah di tangan iblis. Karena itu, musuh si iblis sudah menyusun rencana, mengatur semua terjadi di dalam kehidupan kita supaya membuat kita makin jauh dari Bapa, dari misi Bapa.
supaya kita tidak mengenal pribadi yang paling mengenal kita ini. Allah izinkan satu peristiwa demi peristiwa untuk membawa kita mengenal Dia, masuk dalam rencananya yang indah. Bersyukurlah kita semua yang sudah ada di sini karena persoalan yang menuntun kita. Seperti tadi, kesaksian tadi. Kalau tidak ada persoalan itu terjadi, mungkin hari ini ibu ini tetap dengan hidupnya seperti dulu-dulu. Ke gereja ya seminggu sekali, baca firman tidak pernah, hidup hanya untuk dunia, menikmati dunia ini. Dan ketika waktunya tiba untuk pulang, tidak tahu pulang kemana. Bersyukur lewat persoalan yang menekan kita ada di titik iman ini. Mungkin persoalan Anda belum selesai 100%, tetapi ketika Anda masuk ke dalam prosesnya, Tuhan terus bekerja walaupun Anda tidak melihat saat ini. Tuhan terus bekerja, Dia tidak diam sampai menyelamatkan seisi rumahmu, sampai menyelamatkan keluarga besarmu, sampai engkau dipakai menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Musuh juga terus bekerja. Bagaimana menggagalkan Anda dan saya supaya stop? Mungkin ada yang sudah setia melakukan 5 senjata, berhasil melawan kemalasan, melawan kedagingan, mengalahkan musuh, dan sudah mendengar suaranya, sudah mendengar panggilannya. Di situ pun musuh masih bisa membuat Anda dan saya mundur. Dengan segala intimidasinya, dia akan mengatakan, Anda tidak layak, Anda tidak normal begini, puasa terus. Anda masih berdosa. Dia akan selalu mengintimidasi. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dia sudah mendengar panggilan Tuhan. Dia sudah mendapatkan misi dari Tuhan. Musuh masih bisa berbisik, siapa kamu? Kamu kan anak kecil yang gak bisa apa-apa. Kamu kan masih muda. Kamu kan gak bisa bicara. Atau mungkin ada kita di sini, kamu kan baru ikut RPH. Kamu juga baru kenal Tuhan. Firman Tuhan aja kamu baru tahu. Itu semua suara dunia saat Anda dipanggil masuk ke dalam rencana Allah. Dunia akan berjuang, musuh akan berjuang untuk menghentikanmu. Stop. Saat saya dipanggil untuk melakukan misinya, awal-awal ketika Tuhan menyuruh saya menyampaikan pesan-pesannya, saya juga diintimidasi. Saya bertanya, siapa saya? Mana mungkin saya? Tuhan pasti salah pilih orang. Nggak mungkin saya. Saya kan hanya penjual sepatu. Saya kan orang awam. Saya nggak ngerti firman Tuhan, baca pun nggak ngerti. Bapak Ibu, ketika Tuhan memberimu tugas atau sebuah misi, Dia yang paling mengenalmu. Dia mengenalmu lebih dari dirimu sendiri. Saya hanya tahu saya penjual sepatu. Tuhan melihat jauh lebih dalam. Dia mengenal saya waktu saya ada di dalam kandungan ibu saya. Dia tahu ke depan itu saya bukan hanya jual sepatu. Dia tahu ke depan itu ada KPH. Ada begitu banyak jiwa. Dia mengenal Anda dan saya lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Lebih dari bos atau atasan Anda mengenal Anda. Kalau bos yang kasih kita tugas, biasanya kita langsung jalan. Kita tidak ragu, karena kita percaya sama atasan kita, bos kita itu mengenal kemampuan kita. Tapi kalau Tuhan yang kasih tugas, kita sering ragu. Padahal Dia jauh lebih mengenal Anda dan saya. Begitu juga dengan ujian hidup, Bapak Ibu. Ketika Tuhan izinkan Anda melewati sebuah ujian,
sebuah persoalan, Tuhan sudah mengenal Anda. Dia tahu batas kemampuan Anda dan saya. Dia tahu ketika Dia izinkan ujian ini, Anda bisa melewatinya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau pencobaan datang ketika kita berjalan bersama Tuhan, yang ada hanya kemenangan. Pasti kemenangan. Karena Tuhan yang izinkan terjadi adalah Tuhan yang mengenal batas kemampuan kita. Dia tahu kita bisa lulus, Dia tahu kita bisa memenangkan pergumulan itu. Sekali lagi Tuhan katakan, aku telah mengenal engkau. Aku telah mengenal engkau, Laura. Aku telah mengenal engkau, Linda. Saat saya mau mulai RPH dulu, mau pelayanan, doa pelepasan, saya juga merasakan intimidasi-intimidasi itu. Musuh akan selalu mengintimidasi, tetapi arahkan pendengaranmu hanya kepada suaranya. Jangan kepada suara dunia. Dunia akan menghentikanmu. Bahkan iblis bisa pakai orang-orang terdekat. Saya ditelepon satu teman saya, dia bilang, stop Villa, stop. Gila ya kamu ya. Kamu ini berhadapan dengan dukun, dengan kuasa gelap. Kamu berbahaya hidupmu seperti ini. Kamu stop Villa. Saya kasihan sama kamu. Waktu itu, dia mengatakan ada satu teman dia yang bahkan bisa dikasih vision melihat roh-roh. Dia aja mundur katanya. Kamu aja belum bisa lihat, kenapa kamu mau maju? Saya jawab, saya kan ada 5 senjata. Iya, tapi keluargamu, suamimu, anak-anakmu. Saya sempat ragu Bapak Ibu. Saya sempat mau stop, benar. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa saya? Kenapa pilih saya? Saya mau kembali jual sepatu itu jauh lebih enak dibanding pekerjaan ini. Ketika saya jalan sore, mungkin saya pernah sharingkan, tapi mungkin ada yang belum dengar ya, belum pernah dengar. Maaf, kepental. Oke, saya lanjutkan. Ketika saya dipanggil dengan kenapa? Oke, waktu itu saya sedang jalan sore ya, sampai di situ tadi. Oke. Ketika saya jalan sore, saya udah mau, Tuhan saya mau berhenti pelayanan ini. Saya mau yang lain aja. Saya sempat diintimidasi, saya takut. Saya terus terang takut saat itu. Saat itu saya lagi jalan sore, saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya tahu ini panggilan-Mu, tapi saya merasa saya takut. Saya nggak sanggup. Tuhan tiba-tiba kasih saya lihat, ini mata, benar-benar mata melihat. Kebetulan saat itu ada wakil menteri terpilih di dalam perumahan kami. Wakil menteri itu waktu dia pulang ke rumah, dikawal oleh bodyguard yang di belakangnya. Ada suara mobil Nino gitu kan. Tuhan bilang, lihat dia. Dia baru terpilih jadi wakil menteri oleh presiden. Dia dikawal oleh pengawalnya. Dijaga, dilindungi. Di depan rumahnya dibangun rumah kecil untuk satpam yang menjaga keluarganya 24 jam. Itu penguasa dunia, itu pemerintah di dunia. Apalagi Bapamu di surga. Dia yang mengenal kita. Dia tahu segala kelemahan saya. Dia tahu kekurangan saya. Dia tahu saya tidak mampu. Tetapi ketika dia menyuruh saya berjalan,
Dia pasti menyiapkan semua pengawal-pengawal itu. Semua malaikat-malaikat yang melindungi saya dan keluarga saya. Dia sudah siapkan. Ketika Tuhan berbicara seperti itu, saya mantap berjalan. Menteri itu aja, wakil menteri itu aja percaya kepada Pak Jokowi. Masa saya nggak percaya kepada Bapak yang menyuruh saya berjalan? Saya terus berjalan. Nah, itu salah satu contohnya. Dia mengenal kita. Jadi, ketika kita mau menanggapi panggilan Tuhan, pasti banyak intimidasi yang kita alami. Saya lanjutkan, musuh akan terus mengintimidasi, ya. Tetapi fokus kepada suara Tuhan, bukan suara dunia. Nah, waktu itu saya sempat bertanya dalam hati, ya, boleh ya orang yang sudah dipanggil Tuhan, diberi vision, dia lari katanya. Teman-teman yang satu itu kan dia bilang, temanku aja nggak berani. Saya tanya, terus dia melakukan apa sekarang? Dia tetap pelayanan, dia pilih pelayanan yang lain. Saya dalam hati itu mikir, oh boleh ya seperti itu ya. Sempat saya mau pilih pelayanan lain Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu baik, benar-benar Tuhan itu baik. Tuhan mau nyatakan kalau kita tunduk kepada iblis, iblis itu tidak akan membiarkan kita lolos Bapak Ibu. Setahun kemudian setelah teman saya ini nelpon, dia nelpon saya lagi, Villa, kamu tahu nggak, ada nggak orang yang bisa doain pelepasan? Karena teman ini nggak ada di dalam KPH, dia nggak tahu pelayanan kita sudah sampai doa pelepasan. Kamu tahu nggak, ada yang bisa doain pelepasan, kenal nggak? Ada romo nggak yang kamu kenal? Saya tanya, buat siapa? Kamu ingat nggak? Dia bilang, temanku yang waktu itu yang saya cerita, yang sudah dikasih vision bisa melihat roh-roh itu, anaknya diikutin terus sama roh-roh jahat. Dia bilang. Itu Bapak Ibu. Yang saya lihat ya, ketika kita tidak taat kepada panggilan Tuhan, artinya kita taat kepada iblis. Kita takut kepada iblis, tapi tidak takut kepada Tuhan. Iblis bukannya, oh kamu sudah tunduk dan taat kepada saya, enggak menjalankan misi kamu, saya akan selesai, kita ada berdamai. Tidak. Iblis akan terus menyerang. Iblis akan terus bekerja untuk menghancurkan keluarga. Ya. Jadi maksud saya itu, ketika kita tidak berjalan di dalam rencana Tuhan, kita lari dari Tuhan, iblis yang pegang kendali hidup kita. Mungkin kita bisa kelihatan pelayanan, tetapi ketika tidak ada roh Allah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, iblis bisa masuk untuk menyerang. Seperti itu. Oke, saya kembali. Itu intermezzo ya. Jadi yang saya pegang, jika sebelum Anda dan saya mengenal Tuhan dan firman-Nya, oke, kita mungkin sudah banyak ditipu iblis dan jatuh ke dalam dosa karena dulu kita nggak mengenal Tuhan. Tapi di situ pun iblis belum berhasil menghancurkan hidup kita, sehingga kita ada di sini sampai hari ini. Terlebih saat ini, saat Anda dan saya sudah mengenal janji Tuhan, sudah melakukan 5 senjata, iblis lebih tidak bisa lagi mengganggu dan menyerang kita, menghancurkan hidup kita. Jadi ini coba di garis bawahi Bapak Ibu. Saat dulu saya belum kenal Tuhan dan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan, iblis aja nggak bisa menghancurkan hidup kita karena kita anak Tuhan. Walaupun kita sudah banyak ditipu untuk jatuh ke dalam dosa, tapi kita belum sempat hancur. Kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan untuk mengenal firman-Nya. Apalagi hari ini, Bapak Ibu sudah tahu firman Tuhan, bahwa Anda anak Tuhan, Anda diberi kuasa, Anda melakukan 5 senjata. Iblis lebih lagi tidak punya kuasa untuk menyerang hidup kita dan keluarga kita. Iblis tidak bisa bekerja ketika kita tidak membuka celah. Tuhan berfirman, dikatakan tadi Yeremia berkata gini,
aku ini masih muda. Dia menjawab, Tuhan, aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berkata, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Kalau kita baca lanjut tadi ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Itu di Yeremia 1 ayat 6-8. Tuhan katakan, jangan takut. Ketika Tuhan mempercayakan misinya kepada Anda dan saya, dengan porsi kita masing-masing, Dia menyertai Anda dan saya. Tidak ada musuh yang bisa melawan kita. Jangan ragu. Percayalah, jika Dia sudah memilih Anda, Dia lebih dulu mengenal Anda. Jangan bilang, saya masih muda, saya tidak layak, atau saya terlalu tua. Ketika Anda tidak mengenal diri Anda, kita tidak mampu mengenal Dia. Ketika kita tidak mampu mengenal Dia, kita tidak mengenal diri kita sendiri. Dia yang memanggilmu telah mengenalmu. Dia yang mengenalmu tahu segala potensimu dan kelemahanmu. Di ayat selanjutnya, Yeremia juga berkata, aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Jadi ketika Tuhan memanggil, tidak ada alasan sebenarnya. Hanya berkata, ya saya mau. Begitu dalam Dia mengenal kita, Dia tahu segala yang kita alami. Bahkan saat ini persoalan, pergumulan hidup kita, Dia tahu seperti lagu tadi. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mau menyelesaikannya bersama kita. Anda yang sedang menangis, putus asa, sendirian, ketakutan, kecemasan, atau sakit penyakit, ada kebenaran yang harus Anda tahu, bahwa saat ini Anda tidak sendirian. Dia yang mengenalmu sebelum Anda lahir, peduli dan melihat semua yang kamu alami saat ini. Dia dekat dan kenal betul siapa Anda, karena Anda milik kesayangannya. Mari buka hati kita, kita mau membuka hati untuk Dia. Segala kegelapan, kegagalan, keputusasaan, ketakutan yang Anda alami bukan karena Dia jauh, bukan karena Dia tidak peduli, tapi mungkin karena Anda belum sungguh-sungguh mengenal Dia yang sudah mengenal Anda jauh sebelum Anda dilahirkan di dunia ini. Dia menitipkan setiap kita kepada masing-masing orang tua kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi Dialah sang pemilik sejati Anda dan saya. Kita bukan milik dunia ini. Dia Bapamu dan Bapakku yang sesungguhnya. Mari kita mengenal Dia lebih lagi. Dia yang telah mengenal kita jauh sebelum kita dikandung ibu kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati, kita masuk ke dalam doa. Lagu keempat, tolong siapkan. Bayangkan Dia penguasa, Raja segala raja berdiri di hadapanmu saat ini. Mari kita sembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai
Suaramu sembah. Terima kasih, terima kasih. Saat ini dengarkanlah kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan datang kepadamu saat ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah mengenal engkau, kata Tuhan. Aku telah mengenal engkau. Aku telah mengenal engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal kami satu persatu Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengenal kami. Tidak ada satupun yang Engkau tidak kenal.
Yesus berkata, "Aku mengenal domba-dombaku." Tuhan mengenal engkau. Dia telah menetapkan sebuah rencana indah di hadapanmu. Semua rencana itu sudah Dia gariskan jauh sebelum kita dilahirkan. Dia mengenal engkau dan Dia mempunyai misi terhadap engkau. Mari kita tanggapi, mari kita ambil, mari kita putuskan pada malam hari ini. Tuhan, saya mau tanggapi panggilan-Mu. Saya mau terima panggilan-Mu. Saya mau berjalan di dalam panggilan-Mu. Engkau mengenal kami jauh sebelum kami dibentuk. Tidak ada yang lebih mengenal kami selain Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan Engkau menghendaki supaya kami semua hidup di hadapan-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tidak ada satupun yang binasa. Tidak ada satupun yang lahir secara kebetulan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini masuk ke dalam hati setiap anak-anak-Mu. Engkau mengenal kami. Engkau mengenal kami sampai akhir. Engkau mengenal kami sampai ke dalam kekekalan yang tak berkesudahan. Engkau mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya Tuhan firman-Mu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Kami mau letakkan segala persoalan hidup kami. Kami mau letakkan setiap orang yang kami kasihi, setiap anggota keluarga kami. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu. Engkau mengenal kami. Engkau tahu akan kecemasan kami, kekhawatiran kami. Kami mau letakkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Tidak ada yang bisa meresahkan kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami. Engkau memiliki rencana indah terhadap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Engkau berkati setiap anggota keluarga mereka. Engkau berkati pasangan hidup mereka. Engkau berkati anak-anak mereka. Engkau berkati anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal rencana indah-Mu. Biarlah mereka boleh mengerti panggilan hidup mereka. Kami percaya perjuangan kami Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka, untuk membawa mereka lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau letakkan segala pekerjaan karya usaha kami di bawah kaki-Mu. Setiap rencana kami letakkan di bawah kaki-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa kepada para pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini. Mereka yang berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menanggapi panggilan-Mu. Juga kami berdoa bagi mereka yang mensupport di dalam pelayanan ini. Mereka yang memberikan pikiran, tenaga, juga mensupport dana mereka. Tuhan, Engkau berkati, Tuhan Engkau kembalikan berlipat-lipat ganda
Apapun yang mereka berikan Tuhan, melalui persembahan kasih maupun persembahan misi, Engkau berkati mereka Tuhan. Ketika mereka bekerja sama, ketika mereka ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan mereka. Engkau akan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan rencana kami, planning kami, persiapan kami untuk membangun kantor komunitas kami. Tuhan, Engkau tahu segala-galanya, Engkau mengenal hati kami. Jikalau semua itu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, terjadilah. Jikalau semua hanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja, Tuhan, terjadilah. Tetapi jikalau bukan berasal daripada-Mu, Tuhan, tidak ada yang akan terjadi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati semua rencana kami. Engkau berkati perjuangan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Sampai kami kembali berkumpul lagi Jumat depan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.